Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Joy Sang Pujangga. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang ibu mertua yang baik hati, karya Windy Yasmin, bagian kelima. Sudahlah Nis, kamu percaya saja sama Rudi. Semoga saja dia sudah berubah, ucap Bu Aminah. Anissa mengangguk lalu kembali beristirahat karena kepalanya terasa semakin sakit. Kening kamu masih panas. Kamu harus banyak istirahat. Bu Aminah memegang kenang Anissa. Maafkan Nisa ya Bu, karena sudah merepotkan ibu. Gak apa-apa, asalkan kamu menuruti semua ucapan ibu. Itu saja sudah cukup. Dalam hatinya Anissa bertekad untuk segera sembuh. Ia benar-benar tak tega melihat ibu mertuanya kerepotan mengurus bayinya juga mengerjakan semua tugasnya. Sementara itu Rudi tengah berada di perjalanan. Tiba-tiba motornya mogok. Rudi lalu melayangkan pandangan untuk mencari bengkel terdekat. Mungkin semua ini gara-gara aku berbohong pada istri juga ibuku, gerutnya sembari mendorong motornya. Tiba-tiba dua orang lelaki bertubuh besar menghadang dan berniat untuk membegalnya di tempat yang berbeda. Bu Aminah tiba-tiba merasa panik dan terus memikirkan Rudi. Sementara menantu dan cucunya tengah terlelap. Gegas Bu Aminah mengambil air wudhu lalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah itu ia langsung berdoa memohon keselamatan untuk putranya. Sementara itu Rudi tengah melawan para begal itu seorang diri. Saat mulai kewalahan melawan dua lelaki berotot besar itu, tiba-tiba Faris yang kebetulan lewat di tempat itu langsung datang dan membantu Rudi. Mereka semua langsung baku hantam hingga tiba-tiba terdengar suara mobil polisi. Tanpa berlama-lama para pembegal itu langsung berlari menuju motor mereka dan tancap gas. Thank you bro, ujar Rudi dengan napas ngos-ngosan. Sama-sama, by the way, mereka siapa? Kayaknya sih begal, tadi gue dorong motor soalnya motor gue kempes. Kebetulan di sekitar sini ada bengkel yang punya teman gue. Ayo, gue antar. Rudi mengangguk lalu kembali mendorong motornya. Tiba berapa lama kemudian mereka tiba di bengkel tersebut sambil menunggu motornya diservis. Rudi dan Faris mengobrol. Lo habis dari mana? Tanya Faris. Lo ingat cewek tempo hari yang datangin gue ke kantor? Oh, cewek yang cantik dan seksi itu? Iya, udah berapa hari ini dia ngedeketin gue terus. Kenapa? Lo punya hutang sama dia? Buju buset, dia butuh kehangatan dari gue. Coba lo ajak dia ke dokter mata atau psikiater. Kemungkinan dia sakit mata atau mungkin juga punya tekanan batin. Muka gile, emang lu gak pernah nyadarin bahwa temen lu ini good looking parah? Gua akuin lu gak jelek-jelek amat. Tapi pas gua lihat penampilan cewek itu kelihatannya kalau dia dari kalangan berada. Mobilnya aja bagus. Dia itu tipe cewek yang mau diajak susah kayaknya. Buktinya dia diajak makan bakso di warung pinggir jalan mau, gak minta di restoran. Tapi tetap aja lu kan udah punya istri men. Lu gak boleh jelatan sama cewek lain. Kalau lu jadi gue, apa lu bakalan nolak dia? Ya gue akan berusaha nolak. Karena satu, gue takut dosa. Dua, gue takut menyakitin istri dan anak-anak gue. Yang ketiga, gue takut sial. Rudi termenung mendengar ucapan Faris. Ia teringat kesialan setiap kali berniat melakukan perbuatan gila dengan Miranda. Beberapa saat kemudian motor Rudi telah selesai diservis. Setelah membayar, Rudi langsung berterima kasih pada Faris karena telah menemaninya. Setelah itu mereka langsung berpisah. Malam semakin larut, Rudi baru saja tiba di rumahnya. Habis ngapain aja sama atasanmu sampai selarut ini? Tanya ibunya. Tadi motor Rudi mogok bu, malah sampai nyaris dibegal. Subhanallah, pantesan perasaan ibu gak enak. Untungnya tadi ada Faris yang bantuin Rudi. Dia juga yang nemenin Rudi buat nyervis motor di bengkel temannya. Ya udah kalau gitu cepetan makan terus istirahat. Maaf ya bu, Rudi udah banyak merepotkan ibu. Ya nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak berbuat macam-macam. Mau nurut sama ibu dan sayang sama istri itu pasti senang. Rudi mengangguk lalu bergegas melihat istrinya yang tengah berlelap. Bintang tadi rewel nggak bu? Lumayan rewel, bayi memang gitu kalau ibunya sakit. Makanya kamu harus peka dan jangan menyakiti batin istrimu. Rudi langsung mencium tangan ibunya dan beberapa kali mengucapkan maaf. Setelah itu ia bergegas ke dapur untuk makan. Ibu udah makan? Mau disuapin?
"Ibu udah makan, kamu lanjut makan aja. Ibu mau tidur dulu," ujar Bu Aminah lalu bergegas menuju kamar dan berbaring di samping cucunya. Pagi-pagi sekali Bu Aminah telah bangun lalu bergegas mencuci piring, juga menyapu dan mengepel lantai. Sementara Rudi langsung mencuci pakaian. Setelah itu ia mendengar suara tukang bubur ayam keliling. Gegas ia mengambil mangkok lalu berjalan menuju tukang bubur yang tengah dikelilingi ibu-ibu. "Ibu mertuanya Anissa ya?" tanya seorang wanita berambut pendek sebahu. "Iya Bu." "Tumben nginep." "Iya, mantu saya sakit." "Manja banget sih Anissa itu. Kemarin saya lihat suaminya beli sayuran. Lalu saya juga sempat lihat ibu nyapu dan ngepel lantai rumahnya." "Namanya juga lagi sakit," Bu Aminah menyahut. "Alhamdulillah ya, seumur-umur saya dan anak saya belum pernah tuh direpotkan sama mantu. Soalnya mantu saya itu kuat dan gesit dalam bekerja. Sakit saja tetap ngurus rumah dan momong anak. Saya memperlakukan anak mantu kayak ke anak sendiri. Bu, kalau dia sakit, ya apa salahnya bantu-bantu. Nanti kalau kita sakit, pasti anak mantu juga yang ngurus kita," Bu Aminah menyahut. "Saran saya jangan terlalu baik pada mantu, bisa besar kepala nanti dan gak peka. Saran saya jangan terlalu dijalimi sama mantu. Tetangga saya diikat di kuburan keramat sehari semalam. Sekarang aja dia jadi trauma gila. Menantu durhaka itu namanya. Itu sih masih mending. Ada juga yang diracun sama mantunya gara-gara terlalu zalim." Bu Aminah kembali menyahut. "Masa? Iya, orang kalau terlalu sering diinjak-injak dan dijalimi bisa kehilangan kewarasannya lalu berbuat nekat. Itu yang diikat di kuburan itu saya kemarin sempat dengar." Ibu-ibu lainnya ikut menyahut. "Iya, dia tetangga saya. Zalim sih sama menantu akhirnya gitu deh. Untung gak dibuang ke hutan," ucap Bu Aminah. Mendengar itu wanita berambut pendek tadi tak lagi menimpal ucapan Bu Aminah. Ia segera pergi setelah pesanan buburnya siap. Sementara itu Anissa baru bangun. Ia tak sholat subuh karena setelah nifas berakhir ia langsung datang bulan. Dilihatnya seluruh ruangan telah bersih, sementara suaminya tengah menjemur pakaian. "Mas, maaf ya udah ngerepotin." Udah bangun Nis. "Gak apa-apa kok, kamu langsung mandi aja. Tadi Mas sudah masakin air panas." Anissa mengangguk lalu bergegas ke kamar mandi. Selama mandi ia terus tersenyum memikirkan suaminya yang kini telah banyak berubah. Ia juga sangat bersyukur karena memiliki ibu mertua yang sangat baik kepadanya. Beberapa saat kemudian setelah selesai mandi, Rudi langsung masuk karena harus segera mandi. "Ayo Nis, makan bubur dulu, nanti setelah itu minum obat." Nisa mengangguk lalu menghampiri ibu mertuanya. "Maafkan Nisa ya Bu, ngerepotin terus." "Iya, gak apa-apa. Ayo cepetan makan biar cepat sembuh." Keduanya makan sembari bercanda tawa. "Gimana, masih pusing gak?" tanya Bu Aminah. "Alhamdulillah Bu, sekarang sudah enakan." "Kalau gitu gak apa-apa. Kan kalau ibu langsung pulang nanti bareng sama Rudi berangkat kerja. Soalnya ayah dan kedua adik Rudi dari tadi subuh telepon terus." "Iya Bu, maafin ya Nisa sudah merepotkan." "Haha, ya, gak apa-apa. Bosan ibu dengar kamu ngomong gitu terus." Tiba-tiba ponsel Rudi berdering. Bu Aminah langsung mengambil ponselnya. Tanpa ada 2 buah pesan yang membuat Bu Aminah tampak sangat penasaran. Tapi rupanya ponsel itu menggunakan password. "Sandinya apa?" tanya Bu Aminah sambil melirik Anissa. Nisa nggak tahu Bu. Wanita berambut panjang itu fokus memakan buburnya. Bu, ngapain ngotak-ngatik ponselku?" tanya Rudi yang hanya menggunakan handuk karena baru keluar dari kamar mandi. Bu Aminah mengabaikan Rudi. Ia langsung memasukkan tanggal lahir Rudi untuk membuka kunci. "Jangan Bu, please." Rudi tampak ketakutan saat ibunya sedang mencoba membuka kunci layar ponselnya. Kemudian ponsel Rudi pun lelaki hanya mengenakan handuk itu memelas. "Berisik, cepetan masuk terus, ganti pakaian biar nggak telat," bentak Bu Aminah sembali membulatkan matanya. Rudi tak berani lagi menjawab lalu bergegas masuk ke kamar. Sementara Bu Aminah akhirnya bisa membuka kunci layar ponsel Rudi dengan memasukkan tanda lahir putranya itu. Bu Aminah langsung terhenyak saat membuka pesan dari Miranda. Wanita gatel itu rupanya mengirim foto dirinya yang hanya mengenakan lingerie. "Ada apa Bu? Kok kayak kaget gitu?" tanya Anissa. "Itu temannya si Rudi ngirim video bokep," ujar Bu Aminah sembari menghapus foto-foto Miranda. Bahkan ia juga langsung memblokir nomornya. Dirinya sengaja merahasiakan semua itu karena tak mau menantunya semakin tertekan lalu kembali sakit.
"Siapa Bu? Mas Faris?" Anissa kembali bertanya. "Bukan, entah siapa namanya tadi." "Sini kan ponselku." Rudi yang telah berpakaian rapi langsung merebut kembali ponselnya. "Ayo cepetan antar ibu pulang." Bu Aminah menahan gejolak di hatinya untuk segera mengomeli dan memarahi anak lelakinya. "Sebentar, Rudi mau sarapan dulu," ujarnya sembari melahap bubur ayam yang hampir dingin. Bu Aminah mengelus dadanya yang terus bergemuruh. Ia merasa sesak karena harus berpura-pura tak ada apa-apa dengan Anissa, padahal sebenarnya darahnya mulai mendidih. "Ibu kenapa? Ibu sakit?" tanya Anissa saat melihat mertuanya yang tampak gusar. Napas Bu Aminah tampak tak teratur sembari terus menatap tajam pada anak lelakinya. "Gak apa-apa sayang, ibu cuma merasa bersalah karena harus segera pulang padahal kamu belum terlalu sehat." "Gak apa-apa kok Bu, alhamdulillah Nisa sudah lumayan enakan." Bu Aminah tak terlalu fokus mendengar ucapan Anissa karena matanya terus menatap tajam pada putranya. "Buruan!" bentak saat Rudi belum menghabiskan buburnya. Rudi segera mereguk segelas teh hangat lalu beranjak dari tempat duduknya. "Nisa, baik-baik di rumah, ibu pamit dulu." Setelah itu Anissa mencium punggung tangan suami juga ibu mertuanya. Rudi langsung memanaskan motornya. Lalu Bu Aminah segera duduk di belakangnya. Baru beberapa meter Rudi melanjutkan motornya. Bu Aminah langsung mencubit pinggangnya sekencang mungkin hingga Rudi terhenyak dan mengaduh lalu menggeram mendadak. "Ada apa sih Bu?" Rudi langsung menepikan motor sport miliknya. "Tadi si Miranda mengirim foto kayak Tarzan. Rupanya kamu masih berhubungan sama dia." Bu Aminah kembali mencubit dan melintir perut anaknya dengan geram. Dia yang masih ngejar-ngejar Rudi. "Astagfirullah Rud, gimana caranya agar kamu ngerti rasa sakitnya ibu saat ayah kamu berselingkuh? Ibu menderita bahkan nyaris membuang kakak kamu ke got." Rudi terdiam mendengar ucapan ibunya. Ia merasa bersalah, tetapi dirinya tak bisa menahan diri dari kecantikan dan kemolekan tubuh Miranda. "Bu, Rudi janji akan berusaha menjauhi Miranda. Tapi sekarang Rudi sudah telat." "Ya sudah, kamu pergi saja sendiri. Ibu gak bisa nahan diri kalau dekat kamu. Pengen nyakar wajah kamu." "Istighfar Bu, aku loh anak ibu, bukan Anissa. Pergi sana, ibu sumpahin kamu jadi suami setia dan selalu sukses." Rudi langsung tersenyum mendengar ucapan ibunya, karena wanita yang telah melahirkannya itu terlalu mendoakan kebaikan padanya meskipun tengah kesal. "Assalamualaikum, ibuku yang cantik, lemah lembut dan paling baik sedunia." Rudi mencium punggung tangan ibunya. Ini ada ongkos ojek buat ibu." Rudi mengeluarkan dompetnya lalu memberikan 2 lembar berwarna merah. Setelah itu langsung tancap gas. Sementara itu Bu Aminah langsung menuju pangkalan ojek dan masuk ke rumahnya. Tiba-tiba ia melihat mobil polisi di depan rumah Bu Linsa. "Saya berhenti di sini saja," ujar Bu Aminah sembari memberikan ongkos ojek. "Dia telah menculik dan mengikat ibu saya di kuburan Pak," teriak Agus dari dalam hingga membuat Bu Aminah semakin merasa penasaran dan menyelonong masuk karena kebetulan pintu tidak dikunci. Setibanya di dalam tampak Neti bersama beberapa orang polisi. "Selama menikah dia tak pernah menafkahi saya, lalu ibunya memperlakukan saya sebagai pembantu gratis. Saya dipaksa untuk berjualan nasi uduk, lalu setengah dari hasil selalu diminta. Jika saya membuat kesalahan, saya selalu disiksa oleh mereka," ujar Neti. "Dia bohong Pak." Agus mencoba membela diri. Neti langsung memperlihatkan luka lebam di area wajahnya yang masih belum sembuh. Bahkan di bagian tangan dan kakinya ada bekas lebam. Tak hanya itu, Neti juga menunjukkan perutnya yang terdapat luka bakar. "Ini adalah bekas disundut rokok oleh suami saya Pak. Bahkan ibu mertua juga suka ikut-ikutan nyiksa saya," ujar Neti. Agus dan Bu Linsa hanya bertunduk lesu. Mereka benar-benar tak berkutik saat Neti menunjukkan semua bekas penganiayaan mereka lakukan. "Saya mau jadi saksi Pak. Saya sering melihat wajah Neti yang babak belur. Selain itu Bu Linsa sering mengaku pada semua orang bahwa semua gaji anaknya diberikan padanya. Sementara Neti harus berjualan nasi uduk dan diperlakukan semena-mena di rumah ini." Bu Aminah langsung maju dan memberi kesaksian. "Ibu siapa ya?" tanya polisi. "Saya tetangganya." Setelah itu Agus dan ibunya langsung dibawa ke kantor polisi. Sementara itu Bu Aminah mengumpulkan warga yang simpatik pada Neti untuk memberikan kesaksian tindak penganiayaan dan perampasan hak asasi pada Neti. Berkat dukungan Bu Aminah juga warga lain, Agus dan ibunya terancam hukuman penjara selama 15 tahun atau denda sebesar 15 juta.
Setelah suami dan mertuanya diproses secara hukum, Neti akhirnya bisa bernapas lega. Neti, mengapa selama ini kamu hanya diam saja dan tak pernah melaporkan tindakan suami juga mertuamu? Tanya Bu Aminah setelah mereka kembali ke rumah lalu berkumpul di depan rumah Pak RT. Karena saya sudah yatim piatu, jadi saya merasa takut untuk melawan mereka. Bodoh kau dipiara, beberapa tetangga malah tega berkata julid padanya. Semoga setelah mengurus perceraian, kamu bisa memulai kehidupan yang baru. Yang kuat ya, semoga kamu menemukan kebahagiaan. Bu Aminah langsung memeluk Neti hingga wanita berkulit sawo matang itu menitikan air mata. Ini pelajaran buat kita semua. Jangan pernah bersikap semena-mena pada menantu. Perlakukan menantu seperti anak kita sendiri. Bu Aminah berbicara lantang, sementara para ibu-ibu langsung terdiam mendengar ucapan Bu Aminah. Lalu untuk para menantu perempuan, jangan malu untuk menagih uang nafkah, karena itu adalah hak kalian. Jangan takut untuk melaporkan jika suami atau mertua kalian melakukan tindak kekerasan. Senyum para menantu langsung mereka saat mendengar ucapan Bu Aminah. Mereka merasa menemukan sosok pahlawan yang mau memperjuangkan hak-hak menantu. Setelah itu mereka semua langsung bubar. Sementara itu di tempat yang berbeda, Miranda melaporkan apa yang dilakukan Ferdi pada kedua orang tuanya. Mas Ferdi itu mengidap sadomasokin. Mah, Pak, ujar Miranda sembali menunjukkan bekas penganiayaan di tubuhnya. Apa itu sadomasokis? Mereka tampak kebingungan. Kelainan suka menyiksa saat berhubungan badan. Kamu sabar aja ya. Kan yang penting semua kebutuhan kamu selalu dipenuhi. Lihat kalung berlian dan barang-barang mahal yang kamu kenakan. Semua itu membuktikan bahwa Ferdi sangat mencintai kamu. Kalian benar-benar tega. Kalian bukan orang tua yang baik, teriak Miranda sembari menangis histeris. Tenanglah Miranda, pikirkan nasib kami juga kedua anakmu. Kita semua akan menjadi gembel jika kamu berani melawan Ferdi. Ayahnya mencoba untuk terus membujuknya. Kalian ini benar-benar keterlaluan, teriak Miranda sembari bergegas pergi tanpa memperdulikan kedua anaknya yang masih terlelap di kamar ibunya. Miranda bergegas pergi menuju taman. Pikirannya merawang jauh mengingat masa lalunya saat masih kelas 1 SMA. Mir, kenalkan dia Kak Ferdi. Dia cowokku, ujar Anissa. Miranda menatapi lelaki tampan yang dikenalkan sahabatnya itu. Siapa yang tak kenal dia, lelaki paling populer. Karena selain tampan, kedua orang tuanya merupakan pengusaha sukses yang terkenal. Aku Miranda, ujarnya sembali mengulurkan tangannya. Sejak saat itu, Miranda berusaha merebut perhatian kakak kelas yang merupakan sahabatnya itu tanpa memperdulikan Anissa. Bahkan dia dengan tega memfitnah sahabatnya selingkuh hingga akhirnya hubungan Ferdi dan Anissa kandas di tengah jalan. Hai cantik, sendirian aja. Lamunan Miranda buyar ketika dua orang preman menghampirinya yang tengah duduk termenung sendirian di taman. Itu adalah cerita tentang ibu mertua yang baik hati. Tunggu cerita-ceritanya di season berikutnya. Saya Joy Sang Pujangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.